warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallamuhu ala rasulil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Uqbah bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah quli qawlan la as'aluhu anhu ghairuk qala qul amantu billah tsumma istaqim. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita semua telah menyelesaikan pembacaan kitab Maulid Ad-Diya Ulami. Mudah-mudahan dengan barokah pembacaan kitab ini, yang sakit Allah Subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya, yang ada masalah Allah selesaikan masalah-masalahnya, yang mempunyai keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita muliakan guru kita Musyriful yang saat ini malam ini turun tangan langsung. Masya Allah, menggantikan saudara kita yang tidak bisa hadir, Bapak Hasan yang kami hormati, keluarga besar Agama Mustafa yang saya cintai karena Allah. Malam ini sedikit kita mudzakarah. Tadi di dalam mukadimah dibacakan ayat Al-Quran yang berkaitan tentang keimanan dan keistiqomahan. Ini selaras dengan tadi hadis yang dibaca, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Uqbah bin Abdurrahman, Uqbah bin Abdillah As-Saqafi. Beliau suatu ketika menemui baginda Rasul dan meminta kepada beliau, wahai Rasulullah, sabdakanlah untukku satu perkataan, satu sabda, yang mana perkataan ini akan mencukupiku dan aku nggak perlu bertanya lagi kepada yang lainnya, kepada siapapun. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan pertanyaan yang luar biasa daripada sahabatnya, yaitu Sayyidina Uqbah bin Abdullah Saqafi, maka Rasulullah bersabda, "Qul, katakanlah wahai Uqbah, amantu billah, aku beriman kepada Allah." Jadi nasihatnya pendek. Makanya memang Rasulullah ini mempunyai jawami'ul kalam, mempunyai kalam yang menyeluruh dan universal. Sedikit kata-katanya tapi maknanya mendalam. Jadi pesan bagi Nabi, wahai Uqbah, senantiasa engkau katakan, engkau ucapkan amantu billah. Yuk sama-sama, amantu billah. Ini memang hadis untuk Uqbah, tapi hakikatnya untuk kita semua umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita sadar
hendaknya kita terus ulang-ulang bahwasanya kita ini beriman kepada Allah. Makanya di antara amalan pagi petang yang mesti kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billah, raditu aku ridho, aku rela, aku pasrah, aku ikhlas Allah sebagai Tuhanku. Kira-kira saya mau nanya, kalian ikhlas nggak jadi hamba Allah? Ikhlas. Rodi harus ridho. Saya ridho ya Allah, Engkau sebagai Tuhanku. Kayak pernah nggak kalian nanya sama istri yang beristri ya? Yang lagi nanya sama istrinya, wahai istriku, apakah kau ridho aku sebagai suamimu? Kalau jawabannya, wahai suamiku, aku ridho engkau sebagai suamiku, kira-kira senang apa enggak? Wah, lagi ya, pasti senang. Sekarang yang perempuan, yang putri, yang jadi istri, yang nikah ya, tanya sama suaminya, wahai suamiku, apakah engkau ridho aku sebagai istrimu? Kata suaminya, kita mau pakai kepada istrinya, ya, wahai istriku, Robi itu di annaki zaujati. Aku ridho bahwasanya engkau adalah sebagai istriku. Itu kayaknya perkataan yang sangat luar biasa berharga. Dan biasanya setelah yang namanya ridho, ar-ridho bisyai, ridho bima yatawalladu bih. Ketika kita ridho kepada suatu perkara, maka kita akan ridho atas apa saja yang terlahir daripada perkara tersebut. Ridho menikah jadi suami istri, maka harus ridho. Ketika istrinya minta uang belanja, harus ridho, jangan marah. Ketika suaminya minta dibuatkan kopi, harus ridho, jangan marah. Jadi harus ridho. Bahkan ketika ada masa-masa sulit, harus ridho. Maka demikian dulu kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho atas semua ketentuan Allah. Tidaklah terjadi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah jatuh dedaunan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Semua terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Maka kita harus yakin ya, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Yang namanya iman kepada Allah ini merupakan perkara yang sangat berharga, merupakan perkara yang sangat mahal, merupakan perkara yang sangat penting, melebihi seluruh perkara yang penting. Kenapa? Karena kalau iman tercabut dalam hati, na'udzubillah, berarti kita telah tercabut daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi orang-orang yang paling sengsara di dunia ini. Maka ulang-ulang, amantu billah, raditu billahi rabba wa bil islami dina, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Maka kata Nabi, amantu billah, kul amantu billah. Katakanlah wahai, siapa nama itu? Siapa tadi itu? Uqbah bin Abdullah As-Saqafi. Katakanlah wahai Uqbah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Jadi harus diulang-ulang, amantu billah. Salah ya?
pastikan kita semua ini beriman kepada Allah. Kemudian nggak berhenti di sana, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Maka ketika kita beriman kepada Allah, kita dituntut untuk istiqomah. Istiqomah bermakna mulazamah, tetap, ya, jangan goyang, goyang, jangan sampai kita ini gentar dengan iman kita, jangan goyang atas iman kita, karena di dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan ujian demi ujian ini untuk menguji segimana kuat keimanan kita. Insyaallah ya. Jadi harus kuat, istaqim, tsumastaqim. Dan Nabi dua poin, amantu billah, tsumastaqim, istiqomah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Maka pertama kita bersyukur, alhamdulillah Allah jaga iman kita. Yang kedua, kita saat ini harus berdoa dan berusaha agar iman ini senantiasa terjaga dalam hati. Dulu itu ada orang yang awalnya beriman kemudian tidak beriman. Ada orang yang hidupnya iman, lahir dari rahim yang orang beriman, namun ketika meninggal dunia imannya tercabut. Ini adil, ya adil. Makanya rajin-rajin berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada di dalam agama. Tsabbit qalbi ala dinik. Insyaallah ya. Allah karim. Terus apa sih jaminannya? Apa sih keuntungan ketika kita semua beriman, ketika kita semua istiqomah? Maka kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu, yang mereka mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Jadi beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Beriman kepada Allah dan istiqomah. Apa keuntungannya? Masyaallah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi yang beriman kepada Allah dan istiqomah menjaga keimanan ini sampai akhir hayat, nanti Allah akan turunkan, akan arahkan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun ke atas mereka orang-orang beriman dan istiqomah. Siapa? Malaikat, yaitu para malaikat. Kapan? Kata ulama tafsir, inda mautihim, ketika waktu meninggal dunia. Ketika sakaratul maut akan datang para malaikat. Jadi di samping ada malaikat Jibril yang menyambut nyawa, ada juga malaikat lain yang mendampingi orang tadi, yang menyambut perpisahan antara ruh dan jasad. Apa tugasnya ini? Tugasnya apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba Allah, jangan takut, jangan sedih. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, wahai malaikat, berilah kabar gembira kepada orang tadi bil jannah, dengan surga, dibukakan tempatnya di surga, diperlihatkan, wahai hamba Allah yang beriman dan istiqomah, tuh lihat tempatmu kelak ketika engkau
terpisah daripada dunia ini. Maka jangan heran orang-orang yang beriman dan istiqomah ketika meninggal dunia matanya tersenyum. Siapa? Umi. Ya. Mukanya terus kenapa? Melihat surga. Masya Allah, indah. Melihat surga. Allah karim. Absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Tapi diriwayatkan orang yang beriman pun dia mengkhawatirkan nasib anak dan keturunannya, mengkhawatirkan nasib istrinya, lagi yang perempuan mengkhawatirkan nasib suaminya. Ya Allah, wahai malaikat, bagaimana nasib nanti anak-anakku, bagaimana nasib cucu-cucuku kalau sudah tua ya, benar cucu. Bagaimana nasib mereka? Maka kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wahai hamba Allah, kami malaikat ini, para malaikat ini diutus untuk menjaga engkau yang akan berpindah ke alam akhirat dan akan menjaga keluarga engkau yang masih hidup di dunia. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah karim. Jadi udah emang orang beriman itu dia enggak hanya memikirkan diri sendiri, ya ini seorang beriman tuh. Dia pikirkan juga anak keturunannya, pikirkan juga nasib keluarganya. Bukanlah aku dalam surga, bagaimana nasib keturunanku, cucuku. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah karim. Jadi inilah keuntungan, keberkahan ketika kita semua beriman dan istiqomah sampai akhir hayat. Kebahagiaan ini, kegembiraan ini untuk kita pribadi dan efeknya untuk keluarga kita yang ditinggalkan. Kira-kira untung rugi? Untung rugi? Untung, sangat beruntung, Masya Allah. Maka yuk ya, kita sama-sama mengajar, ya, sama-sama berusaha dan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan iman kita ini senantiasa melekat dalam hati hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya supaya iman itu melekat? Maka ada 3 cara. Di antaranya baik caranya, di antaranya ada 3 nih. Yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah tekalkan hidayah dalam hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah Engkau rubah hati kami setelah Engkau berikan hidayah. Jangan sampai rubah. Dulu ada itu Musailamah tuh, yang seorang manusia yang ngaku jadi nabi. Dulunya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan hidupnya gak jauh daripada zamannya Rasulullah SAW, gak jauh. Tapi malah murtad, malah ngaku jadi nabi. Dulu juga ada kisah Al-Barsisco, ulama yang mempunyai 50.000 santri, bahkan mempunyai karomah bisa membawa santrinya terbang. Tapi naudzubillah akhirnya dalam keadaan su'ul khatimah, murtad, ya, murtad. Jadi doalah semoga ya maqalul qulbana alaji. Yang kedua, hendaknya kita semua ini sering menghadiri majelis ilmu. Ini sering menghadiri majelis ilmu supaya iman kita senantiasa terjaga. Yang terakhir, jaga amal-amal soleh dan kumpul bersama orang-orang soleh. Insyaallah
Allah akan jaga iman kita. Allah akan jaga iman kita. Mudah-mudahan sedikit ini akan manfaatnya, bisa kita bawa pulang dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lainnya. Insyaallah ya. Barakallahu fikum, selalu istiqomah, doakan ya. Mudah-mudahan bisa juga istiqomah, bisa boleh istiqomah, bahasa istiqomah kita semua istiqomah. Diberikan kesabaran, kekuatan dalam iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Alhamdulillah, Mang Epan anaknya sudah launching, laki-laki berkah. Yang masih jomblo sabar-sabar ya. Sabar. Dekatin Zat yang Maha Pemberi jodoh. Sabar, deketin Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jodoh terbaik. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Pastikan kita menjemput jodoh kita dengan cara yang Allah ridhoi. Insyaallah ya. Sabar. Nggak ada istilahnya lambat dalam nikah. Dulu Ustaz sama saya itu ketika dulu selalu udah terlambat belum. Alhamdulillah nggak jauh. 29 sama 29 kan. Pak Evan melaku dari kan itu. Ya, sama-sama 29 tahun depan baru saya pun ini alhamdulillah. Akhirnya nikah juga. Nikah juga terus galau, masya Allah. Pakai 25 mereka sampaian, 29 alhamdulillah. Ya akhirnya nikah juga. Ini juga sama Mang Eri, masya Allah sudah ada nikah. Insya Allah. Ya, tapi memang ada masanya ya. Kalau ada masanya. Udah ada, tinggal bagaimana caranya. Jadi dia, apa tahu dia? Insya Allah. Cukup ya? Itu boleh nanti disampaikan, jangan begitu ya, tahu. Jadi poin yang paling penting bagaimana kita ini bisa menjaga iman dan istiqomah dalam badan iman sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalaki wa mutali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati wa gfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti wa ktubni fi diwani sadati fasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi 'ata raghibun fi ridha mustaslimun bi qada faktubni min awliya wasluk bi sabila huda wa alhiqni bi asfiya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada khidmat, berkah selalu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.